Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan mata kuliah matematika diskrit. Hari ini kita akan belajar materi logika. Nah, logika merupakan dasar dari semua penalaran. Dan penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan. Nah, di dalam logika, tidak semua jenis kalimat menjadi objek tinjauan. Jadi, yang kita bahas dalam logika ini adalah beberapa kalimat tertentu saja. Nah, contoh yang tertentu adalah proposisi. Proposisi ini merupakan pernyataan atau kalimat deklaratif. Harap digarisbawahi ya, pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Jadi hanya benar atau salah. Oke. Contohnya adalah seperti ini. Gajah lebih besar daripada tikus. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, ini adalah sebuah pernyataan ya. Dan apakah ini merupakan sebuah proposisi? Ya, ini merupakan sebuah proposisi. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Benar. Gajah memang lebih besar daripada tikus. Berikutnya, 520 lebih kecil dari 111. Apakah ini merupakan sebuah pernyataan? Ya, jadi meskipun hanya berupa angka, perbandingan antara angka, itu sudah merupakan sebuah pernyataan. Kemudian penjelasan pertambahan, pengurangan, itu juga merupakan sebuah pernyataan. Dan apakah ini merupakan sebuah proposisi? Iya. Nah, kemudian apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Salah ya. Seperti kita tahu, 520 lebih besar dari 111, bukan lebih kecil. Nah, kemudian berikutnya. Y lebih besar dari 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Betul. Ini merupakan sebuah pernyataan. Apakah ini sebuah proposisi? Tidak. Kenapa tidak merupakan proposisi? Karena nilai kebenaran dari pernyataan tersebut tergantung pada Y. Jika Y-nya itu 6 sampai dan lebih besar dari 6, itu pasti nilainya benar. Tapi jika nilai Y-nya antara 5 sampai 0 mungkin untuk bilangan real ya, itu nilainya pasti salah. Nah, kalau hanya Y saja, dan Y ini belum ditentukan berapa nilainya Y ini, maka ini tidak bisa ditentukan nilainya. Sehingga ini bukan merupakan proposisi, karena ini merupakan kalimat terbuka. Dan ini, meskipun bukan merupakan proposisi, ini dinamakan adalah fungsi proposisi. Jadi, dia akan memiliki nilai kebenaran, benar atau salah, tapi setelah dilanjutkan, setelah ada kelanjutannya. Nah, berikutnya ada kalimat sekarang tahun 2003 dan 99 kurang dari 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Iya ya. Meskipun ini terdiri dari dua pernyataan, yakni sekarang tahun 2003 dan 99 kurang dari 5, itu adalah dua pernyataan. Sekarang tahun 2003, satu pernyataan sendiri. 99 kurang dari 5, itu satu pernyataan sendiri. Dihubungkan dengan konjuksi dan. Apakah ini merupakan proposisi? Iya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Salah tentunya ya. Sekarang tahun 2020 dan 99 lebih besar dari 5. Nah, berikutnya. Ada satu kalimat lagi. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Apakah ini sebuah pernyataan? Bukan ya.
Tidak, ini bukan merupakan pernyataan. Ini merupakan sebuah permintaan. Ini adalah permintaan, perintah yang lebih halus ya. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Karena ini bukan merupakan sebuah pernyataan, maka ini bukan merupakan sebuah proposisi. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa hanya pernyataan yang bisa menjadi proposisi. Sedangkan yang bukan merupakan pernyataan tidak bisa menjadi proposisi. Berikutnya, X kurang dari Y, dan hanya jika Y lebih besar dari X. Nah, X dan Y kita sama-sama nggak tahu ya, apakah ini proposisi atau bukan. Kalau pernyataan, pasti ya. Apakah ini proposisi? Iya. Kenapa? Padahal X dan Y kita nggak tahu. Karena ada penjelasannya. Karena penjelasannya bahwasanya nilai kebenarannya tidak bergantung pada nilai spesifik X dan Y-nya sendiri. Karena X lebih kecil dari Y dan hanya jika ada ketambahan dan hanya jika Y lebih besar dari X. Untuk nilai kebenarannya pasti benar ya, karena jika X lebih kecil dari Y, hanya jika Y memang lebih besar dari X. Dibolak-balik saja, jangan bingung ya. Oke. Berikutnya, semua pernyataan di bawah ini adalah proposisi. Semuanya proposisi. Semuanya adalah pernyataan, semuanya memiliki nilai kebenaran. 13 adalah bilangan ganjil, pernyataan, nilainya benar. Soekarno adalah alumni USGM, ini adalah pernyataan. Nah, nilai kebenarannya bagaimana? Ini tergantung Soekarno siapa ya. Kalau Presiden kita Pak Soekarno, karena Pak Soekarno bukan alumnus UGM. Berikutnya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini pernyataan. Nilainya juga. Kemudian 8 lebih besar sama dengan akar kuadrat dari 8 tambah 8. Akar kuadrat dari 8 tambah 8 adalah 8 tambah 8 kita tambahkan 12. Akar kuadratnya adalah 8 lebih besar sama dengan 4. Lebih besar ya, benar nilainya. Ini pernyataan, ini proposisi, nilainya benar. Ada monyet di bulan. Nah, ini kita pastikan saja, kita yakinkan saja bahwa monyet tidak ada di bulan. Berarti ini salah. Kemudian hari ini adalah hari Rabu. Ini pernyataan, proposisi, nilainya salah juga. Hari ini adalah hari Selasa. Untuk sembarang bilangan bulat, N lebih besar sama dengan 0, maka 2N adalah bilangan genap. Ini adalah pernyataan, ini adalah proposisi, nilainya benar. N, misalkan, 1, bilangan ganjil ya. 2N, 2 kali 1, 2 hasilnya. Bilangan genap kan? Kemudian 2, 2 adalah bilangan genap. 2N, 2 kali 2 sama dengan 4. Bilangan genap juga. Sehingga pernyataan ini merupakan proposisi dengan nilai kebenaran benar. Nah, kemudian X plus Y sama dengan Y plus X. Untuk setiap X dan Y bilangan real. Ini adalah pernyataan, juga merupakan proposisi, nilainya benar. Selama itu bilangan real, per tambah penjumlahan ya, dibolak-balik nilainya sama. Nah, kemudian berikutnya, semua kalimat di bawah ini bukan merupakan proposisi. Harap diperhati ya, ada perbedaannya. Proposisi. Yang pertama, jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Nah, ini bukan merupakan pernyataan, sehingga otomatis bukan proposisi. Ini apa? Ini merupakan pertanyaan. Kemudian, istilah gelas tersebut dengan air. Pernyataan? Bukan. Ini kalimat perintah. Sehingga bukan pernyataan, otomatis bukan merupakan proposisi. Kemudian, X tambah 3 sama dengan 8. Ini pernyataan.
tapi bukan merupakan proposisi karena nilai X belum diketahui. Sama di bawahnya. X lebih besar dari 3. X ini juga kita belum ketahui nilainya, sehingga bukan merupakan proposisi. Dan untuk C dan D ini bisa menjadi, karena ini masih pernyataan ya, selama masih pernyataan, itu bisa menjadi fungsi proposisi. Kesimpulannya, proposisi adalah kalimat berita. Nah, kemudian pernyataan yang melibatkan pengubah atau variabel disebut dengan predikat, kalimat terbuka, atau fungsi proposisi. Intinya, pernyataan ini sebenarnya belum tuntas. Pernyataan ini nilai kebenarannya belum diketahui karena pernyataannya belum lengkap. Karena ada beberapa nilai yang tidak diketahui ya. Contohnya yang seperti tadi, X lebih besar dari 3. X-nya berapa? Kita belum tahu. Kemudian Y sama dengan X plus 10. Y dan X kita nggak tahu. Berapa nilainya? Sehingga ini bisa dijadikan fungsi proposisi karena dia masih merupakan pernyataan ya. Selama masih merupakan pernyataan, jika dia bukan proposisi, dia berarti adalah fungsi proposisi. Ini dilambangkan dengan huruf P besar untuk fungsi proposisi ini. P besar X misalnya. Nah, ini berarti fungsi proposisi dari X. Misalnya, fungsi proposisi dari X adalah X lebih besar dari 3. Nilai kebenarannya kita belum ketahui. Kemudian, yang berikutnya adalah predikat dengan quantifier. Seperti ini ya. Kemudian ini. Quantifier adalah simbol tambahan. Ini dilambangkan dengan A terbalik ini. Kemudian, kalkulus proposisi. Kalkulus proposisi ini merupakan bidang logika yang berkaitan dengan proposisi. Sedangkan kalkulus predikat, ini bidang logika yang berkaitan dengan predikat dengan quantifier. Ini nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, kembali ke proposisi. Proposisi, kalau fungsi proposisi tadi dilambangkan dengan huruf besar, fungsinya ya. Nah, untuk proposisinya sendiri dilambangkan dengan huruf kecil. Contohnya P, Q, R, dan seterusnya. Hurufnya kecil intinya. Untuk membedakan saja sebenarnya. Contohnya, proposisi P. 13 adalah bilangan ganjil. Pernyataan, proposisi, nilainya benar. Q. Soekarno adalah alumnus UGM. Proposisi, nilainya salah. Kemudian, proposisi R. 2 tambah 2 sama dengan 4. Proposisi ya. Nilainya benar. Nah, kemudian tadi kan adalah proposisi yang berdiri sendiri rata-rata yang kita bahas tadi, meskipun ada beberapa kita juga membahas tadi proposisi yang dihubungkan. Nah, penghubung proposisi di sini ada 2 ya, kemudian ada 1 tambahan ingkaran. Penghubung proposisi ini ada 1 konjungsi. Konjungsi ini bisa dikatakan artinya adalah dan. Misalkan P konjungsi Q itu adalah bacanya adalah P dan Q. Maaf terbalik ya, P dan Q itu dinotasikan dengan P konjungsi Q. Kemudian disjungsi. Ini atau. Nah, perbedaan antara dan atau akan kita bahas setelah ini. Disjungsi P atau Q. Notasinya adalah P disjungsi Q. Kemudian ingkaran. Nah, ingkaran ini merupakan kebalikan dari proposisi awal nilainya. Yang kebalikan adalah apa? Nilainya. Sehingga bahasanya adalah tidak atau bukan. Notasinya adalah ingkaran P. Nah, kalau dia berdiri sendiri seperti yang kita bahas tadi, proposisi itu berdiri sendiri. Misalkan Soekarno adalah alumni UGM. Nah, itu merupakan proposisi atomik, yaitu proposisi yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi kalau P saja, Q saja, ini merupakan proposisi atomik. Ketika dikombinasikan, kombinasi P dan Q menghasilkan proposisi majemuk. Jadi P konjungsi Q, P disjungsi Q itu merupakan proposisi majemuk.
Nah, diketahui proposisi berikut. Hari ini hujan. Murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, bagaimana konjungsi, disjungsi maupun ingkarannya? Misalkan, konjungsi P konjungsi Q. Hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Ini berarti keduanya dilaksanakan. Ini perbedaannya, dan dengan atau. Kalau dan dua-duanya antara proposisi yang awal dan akhir nilai kebenarannya harus sama. Baru dia bernilai benar. Hari ini hujan, berarti hari ini benar-benar hujan. Dan murid-murid sekolah murid-murid diliburkan dari sekolah. Murid-murid memang libur. Berbeda dengan disjungsi. P disjungsi Q dengan kalimatnya hari ini hujan atau murid diliburkan dari sekolah. Jadi hari ini hujan tapi murid-murid nggak libur sekolah. Kemudian hari ini nggak hujan tapi murid-murid tetap libur dari sekolah. Nah, untuk nilai kebenarannya, salah satu dari kondisinya benar itu sudah bernilai benar. Kalau konjungsi tadi, keduanya harus bernilai benar. Kalau ini salah satu saja, atau bahkan dua-duanya bernilai benar, dia tetap bernilai benar. Dia akan bernilai salah ketika keduanya bernilai salah. Jadi, dia hanya akan bernilai salah ketika seperti ini. Hari ini tidak hujan. Murid-murid tidak diliburkan dari sekolah. Itu baru dia bernilai salah. Kalau hari ini hujan, murid itu saja itu sudah benar. Atau murid-murid diliburkan dari sekolah saja itu sudah benar. Seperti itu. Nanti kita lihat tabel. Untuk ingkaran, ini langsung kebalikannya. Ingkaran dari P. Tidak benar hari ini hujan. Atau hari ini tidak hujan. Langsung. Jadi langsung kebalikannya dari P. Kalau Q gimana? Murid-murid diliburkan dari sekolah. Ingkarannya adalah murid-murid tidak diliburkan dari sekolah. Seperti itu. Lebih sederhana untuk ingkaran. Nah, contoh berikutnya adalah proposisi berikut. Pemuda itu tinggi. Pemuda itu tampan. Nah, ini silakan ini contohnya jika digunakan dalam bentuk simbolik. Pemuda itu tinggi dan tampan. Berarti sudah tinggi, tampan lagi. Ini menggunakan konjungsi. Pemuda itu tinggi, pemuda itu tampan. Keduanya benar. Nah, kemudian kita tambahkan ingkaran. Ini jadi di sini ya. Maaf, saya balikkan lagi. Pemuda itu tinggi, tapi tidak pemuda itu tinggi, tapi tidak tampan. Ini ada yang clear sedikit. Oke, kita bahas dari logika di bawah. P dan disjungsi konjungsi ingkaran Q. Pemuda itu tinggi, ya. P-nya tetap benar. Q-nya ingkarannya. Pemuda itu tapi tidak tampan. Nah, itu. Kemudian yang C, pemuda itu tidak tampan, ingkaran P ya. Kemudian dan pemuda itu tidak tinggi, jadi sudah nggak tampan, nggak tinggi lagi. Itu yang C. Nah, kemudian jadi ini yang C yang tertulis di sini keliru ya. Nanti untuk file yang saya kirimkan ke kalian, insya Allah benar. Untuk yang di sini ini masih ada kekeliruan, editingnya masih salah tadi. Oke, berikutnya untuk yang D kita baca dari rumusnya saja. Dari rumusnya, ingkaran dari ingkaran P atau Q atau ingkaran Q. Nah, bacanya seperti apa? Langsung ya, ingkaran dari Q pendek. Terus ingkaran tidak tampan, tidak itu ingkaran kemudian tidak tampan, ingkaran tidak tampan. Ingkaran dari tampan tidak tampan. Oke. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Ini yang D. Itu ingkaran dari ingkaran P
atau disjungsi ingkaran Ki. Kemudian E, pemuda itu tinggi, P ya. Kemudian disjungsi atau ingkaran P dan Ki. Pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Jadi ini penulisannya dalam simbol ya. Kemudian terakhir ingkaran dari ingkaran P dan ingkaran Ki. Ingat, dalam kurung ini sangat berpengaruh. Tolong hati-hati dalam membaca simbol. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Maupun ini bernilai sama dengan dan. Ya. Nah, tabel kebenarannya adalah seperti ini. Tabel kebenarannya adalah seperti ini. P, Ki. P konjungsi Ki. Untuk penulisannya seperti ini ya. Jadi, jika ada dua proposisi, misalnya adalah pertama, kita tulis beriringan. Kemudian untuk proporsi pertama itu kita tulis 2 kali. Benar-benar, true ya. Kemudian salah-salah, false. Untuk proposisi yang berikutnya, kalau hanya 2, itu nanti langsung true, false. Nanti akan seperti ini hasilnya. Dan ini untuk rumus dasarnya saja untuk membandingkan. Sehingga setiap baris di sini itu tidak sama satu sama lain. Jadi di sini kemungkinan dari 2, itu ada 4, dari 2 proposisi yang dibandingkan, itu ada 4 perbandingan. Ini kita cara menghitungnya adalah dipangkatkan saja. Jika ada 2 proposisi yang dibandingkan, maka kita pangkatkan 2. Berarti ada 4 kemungkinan hasilnya. Proposisi yang dibandingkan, maka 2 pangkat 3. Jadi kemungkinannya hanya ada 2. Jadi kemungkinannya yang dipangkatkan ya, benar atau salah. Kalau ada 3 proposisi dengan kemungkinan benar salah, maka 2 pangkat 3 atau ada 8 kemungkinan. Oke, ini ada 2 dulu. Untuk proposisi P dan Q, ketika keduanya benar, maka konjungsinya itu adalah benar. Ini yang dan tadi. Dan dia hanya akan bernilai benar ketika kedua dari nilai dari proposisinya itu benar. Dia hanya akan benar-benar ketika dua dari proposisi. Ketika semua proposisinya itu bernilai benar. Itu konjungsi atau dan. Seperti itu. Jadi jika salah satu salah, P-nya, Q-nya yang salah, atau P-nya yang salah, atau keduanya salah, semuanya bernilai salah. Oke, ini konjungsi. Untuk disjungsi. Disjungsi P, dan kalau disjungsi, P disjungsi Q, hanya akan bernilai salah jika semua proposisi bernilai salah. Nah, jika seandainya salah satu saja dari proposisinya itu benar, keduanya benar, salah satunya P-nya saja yang benar atau Q-nya saja yang benar, maka itu nilainya tetap akan benar. Itu disjungsi. Atau nah, untuk ingkaran, ini bernilai langsung kebalikan. P, ini maaf ya, ini bukan ingkaran Q, tapi ingkaran P. Ingkaran P itu jika dia bernilai benar, ingkarannya langsung bernilai salah. Jika dia bernilai salah, ingkarannya langsung bernilai benar. Seperti itu. Misalkan, 17 adalah bilangan prima. Ini bukan merupakan kan salah. Ya, ini salah ya. P-nya sudah bernilai salah. Bilangan prima selalu ganjil. Ini juga salah. 2 juga merupakan bilangan prima. Nah, 17 adalah bilangan prima dan ini jika konjungsi. Dan bilangan prima selalu ganjil. Ini juga salah. Ini dua-duanya salah. Salah dan salah, akhirnya jadinya salah. Meskipun salah satu salah saja, kan konjungsi, maka hasil nilai akhirnya adalah tetap salah.
Baik, untuk perkuliahan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tugasnya saya berikan langsung di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.